Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatullahi wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Wa fi muqaddimatihim ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa wa man bihim iqtada wa iktafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aydan innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallama idza dakhala sya'bana fatahharu anfusakum wa ahsanu niyyatakum fihi. Wa qala aydan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salam bainakum aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan kepada sahibul bait Mas Ridho beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga ini keluarga yang diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diistiqomahkan dalam kebaikan, dan semua keluarganya nanti dijadikan orang-orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan rahmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang yang duduk dalam majelis ilmu adalah orang yang dipaksa untuk masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, mungkin seringkali saya sampaikan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau dalam satu perkumpulan dimanapun tempatnya, kalau di dalam perkumpulan tersebut yang dibicarakan kehebatan Allah, yang dibicarakan bagaimana kemuliaan-kemuliaannya Rasulullah, yang dibicarakan bagaimana ilmu-ilmunya Rasulullah, keagungan-keagungan Islam, keagungan-keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 4 keuntungan. Ini dalam hadis Bukhari. Keuntungan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ternyata untuk mendapatkan ketenangan itu bukan dari apa yang kita pengen kita beli, kita mampu beli. Ketika kita pengen beli sesuatu yang mungkin mahal menurut kita dan kita mampu membelinya, itu tenang? Enggak. Tenang tuh enggak dari situ. Hari ini orang beranggapan tenang tuh ketika dia punya pangkat jabatan yang tinggi. Hari ini orang beranggapan tenang tuh ketika dia punya rumah yang mewah. Hari ini orang beranggapan tenang tuh kalau dia jalan-jalan ke luar negeri atau kemana. Ini adalah anggapan yang keliru. Mungkin tenang, tapi nanti setelah sampai rumah dia makin pusing, duit habis. Nanti mikirin anak lagi, mikirin keluarga lagi, mikirin hutang lagi. Ternyata tenang tuh nggak dari situ.
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah mengatakan, tenang itu kalau kita duduk dalam perkumpulan-perkumpulan agama. Illa nazalat alaihimu sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan yang Allah letakkan dalam hati setiap qalbul mukmin. Itu tenang. Dan tenang tuh mahal loh, nggak bisa dibeli. Tenang tuh anugerah dari Allah. Berapa banyak hari ini orang yang duitnya lebih banyak daripada kita tetapi nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Kenapa? Karena nggak ada Allah dalam hidupnya. Oh, jadi ternyata untuk mendapat ketenangan itu cuma satu. Bagaimana wujud agama dalam kehidupan kita. Ini sakinah nih. Contoh terbaiknya adalah para sahabat. Para sahabat ini adalah orang-orang yang ketika mereka berjalan di dunia, Allah ridho dengan pergerakan mereka. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Padahal hampir kebanyakan para sahabat itu dilanda kesusahan. Tetapi kehidupan para sahabat tidak pernah mengeluh dengan harta yang sedikit saya susah, enggak. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, putri baginda Rasulullah SAW, dalam fadilah sedekah itu pernah nggak makan sampai 2 bulan, enggak. Makan tapi nggak kenyang. Tapi tidak ngeluh kayak kita ini baru nggak makan sekali, nggak punya uang di dompet, mungkin aslinya ada uang tapi tidak sesuai dengan harapan kita. Tulis di status, hari ini kok nggak ada plan kerjaan. Kenapa? Karena nggak ada ketenangan dalam diri kita. Kalau dulu para sahabat, ya, melihat permata, melihat intan dengan melihat batu ya sama-sama aja. Kenapa? Karena Allah tanamkan ketenangan dalam hatinya para sahabat. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan yang begitu sempurna kepada para sahabat? Kalau kata guru saya, Kiai Uzairon, beliau mengatakan cuma satu. Karena para sahabat yakin terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdurrahman bin Auf walaupun kaya raya masih bisa tidur nyenyak. Abdurrahman bin Auf tuh saudagar kaya raya di zaman para sahabat. Tetapi kekayaannya tidak mengalahkan agamanya. Kekayaannya tidak mengalahkan semuanya. Bahkan semakin dia diberikan harta yang banyak oleh Allah, semakin dia bisa mengorbankan hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Jaisu Ashroh, itu perang yang sangat sulit, namanya juga Jaisu Ashroh, Jaisun artinya peperangan, Ashroh yang sangat sulit. Ketika Rasulullah menawarkan, adakah di antara kalian yang sanggup? Adakah di antara kalian yang sanggup memberikan makan untuk orang-orang di kota Madinah yang jumlahnya ada 3.000 orang. Maka dengan tangan enteng tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, berikan itu kepadaku semuanya. Biar aku yang tanggung semuanya. Nah, ini adalah dunia di tangan para sahabat tidak menjadikan dunia itu sebagai raja, tapi menjadi budak-budaknya para sahabat. Kalau hari ini kita terlalu ambisi mendapatkan dunia sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan ngaji. Yang diharamkan dalam agama itu bukan mencari dunia, tapi cinta yang berlebihan kepada dunia. Itu yang diharamkan dalam agama. Kalau mencari dunia silahkan, orang kita masih hidup di dunia kok, butuh dengan dunia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa dan Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia itu Allah ciptakan udah buat kita, udah jangan takut, udah buat kita kok. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Makanya ada seorang karkun lah bilang, kalau kau kejar dunia, pasti tak dapat katanya. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Bener nggak? Ya udah itu. Itu yang ngomongnya kakek-kakek lagi, pakai sorban gitu. Janggotnya putih. Siwaknya itu kayak ban Vespa. Ya, kemudian sorbannya itu kayak
siwaknya kayak pentungan sapam, kemudian sorban itu kayak ban Vespa gitu. Tapi kalau kau kejar akhirat pasti dapat. Kalau sudah dapat pasti puas. Kalau sudah puas pasti lama. Benar nggak? Lama. Kalau kita sudah dapat Allah, masuk surga. Kalau sudah masuk surga, apapun yang Allah berikan kepada orang-orang surga, nah Allah mengatakan waladaina mazid, setiap hari bertambah kehidupan kita di surga, semakin bertambah kenikmatan kita di surga. Sehingga Nabi mengatakan orang ahli surga tuh kalau makan pisang, satu pisang tuh 70 rasa. 70 rasa. Emang bisa? Ya buat Allah mah gampang kayak gitu. Nggak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan terbaik adalah kehidupan para sahabat. Sehingga kalau kita ingin mencontoh para sahabat, kita akan mendapatkan kehidupan terbaik sebagaimana Allah berikan kehidupan itu kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang miskin, Abdurrahman, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu artinya sahabat-sahabat Nabi yang dirinya sendiri aja bukan milik dia, milik orang lain, artinya budak. Dan itu di emperan Masjid Nabawi. Kalau teman-teman nanti berangkat umroh itu, pas masuk Raudhah, ada sekitar kurang lebih berapa jengkal gitu kan, ditutupi di pagar dengan kayak pagar warna besi, pagar stainless begitu. Nah, itu namanya tempat Ashabus Suffah, di mana orang-orang Ashabus Suffah itu ya tidur di situ, makan di situ. Kalau mereka makan, kalau ada makanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hidup mereka nggak ngeluh. Hidup beliau-beliau nggak ngeluh. Buktinya Sayyidina Abu Hurairah, orang Ashabus Suffah, ulama hadis mengatakan Sayyidina Abu Hurairah adalah sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sahabat terbanyak, kebayang nggak? Kalau kita kadang-kadang nggak punya uang jadi ngeluh, kenapa nggak punya uang? Aduh, kerja dunia dulu gua nggak bisa ngaji jadinya. Kalau kita, kalau sahabat tidak. Kenapa Allah berikan ikrar? Allah berikan sifat ke dalam hati sahabat tuh tenang menghadapi ujian. Maka contoh terbaiknya adalah para sahabat. Ini loh yang pengen kita cari tuh, ketenangan hati ini yang pengen kita cari. Kalau orang tuh pengen bisa tidur enak aja sampai beli obat satu pilihan 420.000 kali 30 hari. Banyak juga orang yang sudah minum pil supaya tidur nyenyak, nggak Allah kasih tidur nyenyak. Karena tidur nyenyak tuh bukan milik dokter tapi milik Allah. Benar nggak? Benar kan? Buktinya teman-teman baru assalamualaikum sudah bismika Allahumma ya wa amut. Iya. Apalagi kukuh, kalau udah istighosa tuh udah. Astagfirullah, udah gini. Jadi memang tidur nikmat tuh bukan punya siapa-siapa, milik Allah. Jadi teman-teman, ngajiblo akramakumullah, ini yang pengen kita cari. Bagaimana kehidupan kita sama persis sebagaimana kehidupan para sahabat. Kalau ini sudah datang, sudah masuk ke dalam hati kita, maka amal-amal kita akan baik. Sehingga kenapa amal kita nggak baik? Karena hati kita rusak. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanuh, wa la yastaqimu lisanu hatta tastaqima qalbuh. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau lisannya belum dijaga. Bagaimana orang itu bisa menjaga lisannya? Bagaimana orang itu tidak bisa menjaga lisannya kalau hatinya belum baik? Sehingga orang itu kalau hatinya sudah baik, maka amalnya akan baik. Kalau amalnya baik, nanti Allah akan rubah suasana keadaan di sekelilingnya. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar." Kalau satu kampung semuanya beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rizki, Allah akan turunkan rizki dari langit, Allah akan keluarkan rizki dari bawah bumi. Kenapa? Ya karena kita sudah beriman sempurna kepada Allah. Ini yang pengen kita cari hari ini teman-teman. Jadi kalau kita ingin bahagia, tidak ada cara yang paling tepat kecuali kita mengikuti caranya para sahabat. Kalau pengen susah nggak usah ikut Firaun.
Nggak usah ikut Abu Jahal. Ikutin hawa nafsu aja udah susah kok. Ya, waktunya sholat kita nggak sholat, celaka. Waktunya ngaji kita nggak ngaji, celaka. Dia bilang, pokoknya saya pengen sengsara, saya harus ikut Fir'aun. Nggak perlu. Ikutin hawa nafsu, sudah akan mendapatkan kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Tapi kalau kita pengen sukses, maka kita harus tahu siapakah orang-orang sukses yang harus kita ikuti. Orang-orang sukses yang sudah termaktub, tercatat dalam Al-Quran, kesuksesan mereka adalah para sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jadi ini ayat sebenarnya kata para ulama untuk para sahabat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini ayat untuk para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah umat terbaik, santri-santri pertamanya Rasulullah. Para sahabat itu kebanyakan rata-rata nggak bisa baca, tapi keberkahannya akan dirasakan oleh umat ini sampai hari kiamat. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Para sahabat tuh kalau belajar nggak enak kayak kita. Di rumahnya Mas Rido, AC. Kita dingin satu ruangan, setelah belajar kita makan. Para sahabat enggak, waktunya kehujanan ya kehujanan, waktunya kepanasan ya kepanasan, waktunya musim angin ya debu-debu kena mukanya beliau-beliau semuanya. Tapi menjadi generasi terbaik yang Nabi mengatakan khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku dan masa setelahku yaitu masanya para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Asyratul Mubasysyarah bil Jannah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibnul Auf. Orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga sebelum beliau-beliau masuk ke dalam surga. Karena punya keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ini punya sifat-sifat yang mulia, teman-teman. Yang insya Allah malam ini akan kita bahas satu sifat aja, nggak usah semua sifat. Dari antara 6 sifat sahabat ini ada namanya sifat ikramul muslimin. Apa tuh ikramul muslimin? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman mengikuti cara baginda Nabi. Melaksanakan perintah Allah, bagaimana hubungan baik kita dengan tetangga kita? Bagaimana hubungan baik kita dengan teman kita? Bagaimana hubungan baik kita dari atasan ke bawahan? Orang yang bawahan kepada atasannya. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang bangkrut, orang yang berdagang, kemudian dia rugi, itu bangkrut. Sebagian sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang punya duit hilang, itu bangkrut. Kata Nabi tidak. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak bisa menjaga akhlaknya terhadap hamba-hambanya Allah. Sehingga buruk akhlaknya nanti pada hari kiamat dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh amalnya hangus, habis karena diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Ucapannya menyakitkan hati orang. Tingkah lakunya menyakitkan hati orang. Gerak-geriknya menyakitkan hati orang. Sehingga orang pintar itu kata Nabi adalah orang yang berpikir sebelum bicara. Itu namanya orang cerdas kata Nabi. Orang yang bodoh adalah orang yang berbicara baru berpikir. Makanya Nabi itu nggak pernah banyak bicara. Nabi itu pembicaraannya sedikit tapi maknanya luas. Disebut dengan jawami'ul kalim. Di antara keutamaannya Rasulullah adalah kalimatnya sedikit. Contoh misalnya man somatan aja, itu kan pendek banget. Siapa diam selamat, itu beribuan ulama menafsirkan hadis itu. Nah, akhlak yang buruk ini akan menghancurkan kehidupan dunia kita, akan menghancurkan kehidupan akhirat kita. Dunia kalau kita nggak punya akhlak, walaupun punya ilmu, orang mengatakan percuma lu jadi anak pesantren, tapi akhlak nggak ada. Makanya seorang ulama mengatakan, saya lupa lagi konteks Arabnya itu. Orang yang berilmu dikatakan orang berilmu adalah orang yang ketika menjunjung akhlak yang tinggi. Rasulullah SAW
akhlaknya sangat sempurna sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala hulukin azim. Maka guru kami menyampaikan, Ki Uzairan Allah yarham, beliau mengatakan, orang tuh kalau dalam hatinya sudah punya sifat ikramul muslim ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya itu musuh jadi kawan. Bukan kawan jadi musuh. Tanda orang tuh punya sifat ikramul muslimin, kata Ki Uzairan, adalah orang tuh senang sama dia. Sehingga lawan tuh jadi temannya dia. Rasulullah contohnya itu. Umar bin Khattab termasuk salah seorang sahabat yang benci banget dengan Nabi. Menjadi sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan, orang yang dulu pernah ingin membunuh Nabi, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Ikrimah bin Abu Jahal, musuhnya Rasulullah SAW, tapi menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau kita belum punya sifat ini, sehingga kawan jadi lawan. Benar nggak? Berarti Allah masukkan sifat ikramul muslimin ke dalam hati kita. Bahkan para sahabat itu tingkatannya bukan ikram, tapi ithar. Apa ithar itu? Lebih mendahulukan temannya, lebih mementingkan temannya, saudara muslimnya, daripada dirinya sendiri, padahal dia juga susah, dia butuh juga itu. Itu namanya ithar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini ayat turunnya Masya Allah. Ada tamunya Nabi, ada tamunya Rasulullah, dan pas kebetulan Nabi nggak punya makanan. Nabi itu sehari-harinya, kata Sayyidatina Aisyah, selama aku menjadi istrinya Nabi, aku tidak pernah melihat suamiku makan lebih dari 1 kali. Jadi memang makan lebih dari 1 kali itu termasuk bagian dari apa nih? Bagian dari apa? Bukan. Kalau dalam fadilah sedekah apa? Termasuk bid'ah terbesar adalah makan lebih dari 1 kali. Dalam fadilah sedekah, bukan kata saya, fadilah sedekah. Kalau saya aja makan udah lebih dari 1 kali. Iya, sekali makan banyak lagi. Apalagi kalau sudah keluar sama Mas Rido. Pagi makan, jam 10 nanti ketoprak diberhentiin lagi. Habis duhur mie ayam lagi. Nanti menjelang asar breaknya apa? Bakso, apa mau pizza. Terus habis maghrib makan lagi. Makan terus sudah. Vitamin dulu baru. Kata Nabi, di antara fitnah terbesar yang menimpa kepada umatku adalah makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak. Ya, jadi hati-hati nih. Nabi SAW pernah dalam satu keadaan betul-betul nggak punya makanan. Ini dalam fadilah amal disebutkan ini. Sehingga ada tamu Nabi datang, ya Allah, pas banget nggak punya makanan. Saya mau tanya sama teman-teman semua di sini. Nabi itu kalau minta sama Allah kira-kira dikasih nggak sih makanan itu? Dikasih sekali. Pasti. Sekarang kita, nabinya yang kayak begitu aja, ya. Kita tuh ngeluh gimana kalau nabi kita kaya. Nabi aja kaya, masa kita nggak jadi orang kaya? Kan begitu kita tuh. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi SAW beliau menawarkan tamunya kepada para sahabat yang hadir di majelis itu. Siapa yang malam ini bisa menerima tamu saya? Ada seorang sahabat yang miskin banget. Miskin. Wah, miskinnya pokoknya udah pol-polan miskinnya. Sehingga saya siap ya Rasulullah. Di dalam fadilah amal disebutkan ini. Kemudian kata Nabi silakan. Wah, dibawa. Nah, sebelum tamunya itu dimasukin ke ruang tamu, dia bilang sama istrinya, ada makanan apa hari ini? Nggak ada makanan apa-apa kecuali setengah roti untuk makan 3 anak kita. Udah gini aja. Itu kasih tamunya Nabi. Itu tamunya Nabi datang tuh. Ya, nanti kalau pas hidangan itu sudah di depan tamu kita, kamu pura-pura memadamkan lampu. Ya, biar seakan-akan
tamu itu ngira kalau kita ikut makan. Terus bagaimana dengan anak kita? Insya Allah jangan takut untuk rezeki besok katanya. Akhirnya dihidangkan. Rasulullah SAW malam itu datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, sampaikan kepada satu keluarga semuanya ahli surga. Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, padahal dia butuh. Cuma setengah roti, punya anak 3, kira-kira cukup nggak makan itu? Nggak cukup. Nah, ini namanya isar nih. Kalau ikram, kita nggak terlalu butuh. Kalau kita kasih namanya ikram. Contoh misalnya, Mang Ami punya uang 100.000, dikasih ke Bang Ridwan, ke Bang Evan 50.000, masih setengah kan? Dia nggak butuh-butuh banget. Itu namanya ikram. Tapi ada lagi di atasnya ikram itu namanya isar. Sehingga karena peristiwa itu akhirnya Allah turunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada kepentingan mereka sendiri, padahal mereka sangat butuh juga dengan roti itu. Tapi di balik itu semua, satu keluarga semuanya masuk ke dalam surga dalam surganya Allah tanpa hisab. Inilah yang kita pengen dapat nih. Belajar mengikuti sahabat dengan semua kehidupan sahabat. Yakin kepada Allahnya sempurna. Bagaimana dengan sholat khusyuk wal khudu'nya sempurna. Sehingga saya pernah dapat muzakarah di Pakistan. 6 sifat ini bukan kesempurnaan agama. Tetapi kalau dalam hati kita tidak wujud 6 sifat ini, maka bisa batal keislaman kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak yakin dengan Allah, batal dong apa-apa kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak mengerjakan sholat, batal juga keislaman kita. Yang ketiga, kita harus punya ilmu. Amal yang tidak didasari dengan ilmu akan batal juga. Dan di antara sifatnya orang beriman adalah senantiasa lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Kemudian yang keempat, sifat ikramul muslimin. Yang kelima adalah ikhlas dalam setiap amal. Apa tuh ikhlas? Ikhlas itu kata Ibnu Sirin, sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh wala hawan fayumhilhu wala syaitanun fayubsiduh. Itu ikhlas. Ikhlas itu kata beliau adalah sir yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hatinya orang beriman, sehingga malaikat-malaikat yang ada di samping kita pun nggak tahu kalau kita tuh beramal ikhlas atau tidak. Kemudian setan-setan yang merusak amal kita pun dia nggak tahu. Hawa nafsu yang berada di samping hati kita pun dia tidak tahu tuh, saking halusnya ikhlas. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling menakutkan kepada aku atas umatku bukan kelaparan, tetapi syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Qila wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan syirik kecil itu apa? Nabi mengatakan, ar-riya'u fil amal, riya ketika mengerjakan amal. Itu yang paling takut kata Nabi. Sehingga orang itu kalau beramal bukan karena Allah, sifat sahabat yang kelima. Kalau orang itu beramal bukan karena Allah, kira-kira amalnya diterima nggak? Nggak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian beribadah kecuali untuk berikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi penting kita wujudkan sifat ikramul muslimin dalam kehidupan kita. Kita mungkin di sini sudah membaca cerita-ceritanya sahabat. Bagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu dalam perang Uhud. Beliau syahid di perang Uhud. Beliau terbunuh. Yang membunuhnya adalah Sayyidina Wahsy yang waktu itu belum masuk Islam.
Setelah dibunuh maka dicari mayatnya oleh Sayyidatina Hindun radhiyallahu taala anha. Kemudian dadanya dibelek, jantungnya dimakan mentah-mentah. Ini dulu nih, para sahabat tuh kayak gitu dulu sebelum kenal Islam. Maka Rasulullah SAW yang mulia, beliau setelah selesai perang Uhud, beliau kembali ke Uhud mencari sahabat-sahabat yang syahid di medan tersebut. Uhud itu salah satu gunung yang nanti akan menjadi gunung-gunung dalam surganya Allah. Uhudun jabalun. Bagaimana? Nuhibbuhu wa yuhibbuna. Kata Nabi, itu adalah Uhud, salah satu gunung yang nanti akan ada dalam surga. Sehingga para ulama mengatakan orang yang pernah melihat Uhud di dunia, dia akan bisa melihat Uhud di surga nanti. Yang belum melihat, mudah-mudahan bisa melihat nanti di sana. Kata Nabi, dia mencintai kita, maka kita wajib mencintai dia. Kemudian Sayyidina Rasulullah SAW melihat pamannya dengan bentuk yang sudah tidak bentuk manusia. Kupingnya teriris, hidungnya juga udah nggak kelihatan, udah nggak ada. Maka ada kakaknya atau adiknya, saya lupa dalam Fadlil Amal itu, namanya Sayyidatina Sofiyah. Nah, dulu sempat pengen ngasih nama anak Sofiyah, perempuan kuat, 55 tahun, membunuh 2 Yahudi dengan tangannya sendiri. Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu taala anha adalah ibundanya Sayyidina Jubair radhiyallahu taala anhu, Zubair, dan bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa 2 helai kain kafan. Membawa 2 helai kain kafan. Kemudian ketika jenazah itu ingin dikafani, ternyata di sampingnya ada jenazah yang butuh dengan kain kafan juga. Maka Sayyidatina Sofiyah mengatakan, terbesit dalam hati, alangkah bodohnya saya kalau saya hanya mengkafani kakak saya ini. Maka beliau mengundi dengan Rasulullah, ya kita undi aja wahai Nabi. Kalau seumpama ini misalnya undiannya pakai logam lah, anggaplah begitu, duit 500-an sama gambar 500-an sama gambar kuda atau burung. Nah, Hamzah mungkin yang 500, Sayyidina Hamzah yang 500, kemudian sampingnya lagi tuh yang gambar burung itu. Ternyata yang ada, yang kelihatan di tangannya Sayyidatina Sofiyah adalah gambar burung. Sehingga itu 2 kain kafan itu satunya pendek. Satunya pendek. Karena undiannya yang menang adalah sahabat yang satu ini, sahabat Muhajirin, ya sahabat Ansor, sehingga kain kafan yang agak panjang dan tebal diberikan kepada sahabat Ansor. Sementara Sayyidina Hamzah dari Bani Quraisy, dari Bani Abdul Muthalib, dipakaikan kain kafan yang tidak sempurna ukurannya, sehingga kalau ditutupkan kepalanya kakinya terlihat, kalau ditutupkan kakinya kepalanya terlihat. Itu loh, saking adilnya para sahabat, saking ikromnya para sahabat. Harusnya kalau itu keluarga kita bagaimana? Yang panjang harusnya. Udahlah, dia udah mati ini. Tapi hatinya sahabat gak gitu. Karena yang diundi menang adalah sahabat yang Muhajirin, sehingga kain kafan yang panjang dan lebih tebal itu diberikan kepada sahabat Muhajirin. Dan itu Sayyidina Hamzah itu aturan menang di atas awan itu. Pertama, beliau pamannya Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, masih keturunan Nabi Ibrahim. Tapi hebatnya sahabat nggak mikir itu semuanya. Makanya Rasulullah mengatakan, man abta amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau amalnya nggak bagus, walaupun nasabnya tinggi, tetap tempatnya ya neraka juga. Jangan bangga, gua nih keturunan Nabi tapi nggak sholat, ya salah juga. Ya, yang hebat itu udah mah keturunan Rasulullah, aja di alim, jadi ulama, hafal Quran, kemudian amalnya baik, tuh keren banget. Tapi kita juga keren.
Ya, kita juga termasuk Habib dari Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi boleh juga kita panggil Mas Ridho Habib. Habib dari mana, Tat? Nabi Nuh. Tapi alhamdulillah kita bukan keturunannya Kan'an. Karena Kan'an mati kan. Ya kan? Kan'an dimatikan oleh Allah. Sehingga kita masih ada keturunan anak-anak Nabi Nuh yang soleh. Mudah-mudahan. Ya harapan kita juga ke atasnya jangan sampai ke Abu Jahal juga ya. Tapi walaupun nasabnya Abu Jahal, kalau hidayah masuk ke hati kita ya dapat hidayah. Ikrimah anak kandungnya Abu Jahal masuk Islam. Ya kan? Jadi memang luar biasa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat ikramnya para sahabat. Bagaimana dalam Fadhilul Amal itu juga dijelaskan, teman-teman. Ketika dalam perang Yarmuk ada seorang sahabat yang bernama Suhail kalau nggak salah. Itu beliau mencari kakaknya, ternyata sudah sakaratul maut dan merintih kehausan. Haus. Dibawakan oleh adiknya tuh minum. Pas mau dikasih minum, baru mau diteguk, ternyata di sebelah kanannya ada juga sahabat yang merintih kehausan. Lagi dalam keadaan sekarat begitu aja masih mikirin saudaranya itu, sahabat itu. Saya nggak butuh, coba kamu kasih aja sahabat yang satu lagi itu. Pas ke sahabat yang kedua, itu ternyata baru mau diminumkan, ada sahabat yang nomor 3 merintih juga kehausan. Di tengah perjalanan menuju sahabat yang ketiga dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah syahid. Akhirnya si adiknya Sayyidina Suhail itu kembali lagi ke sahabat yang nomor 2 juga sudah syahid. Ternyata Sayyidina Suhail juga sudah syahid. Akhirnya itu air gak dijadi minum. Dalam keadaan yang sangat kritis seperti itu pun para sahabat masih memikirkan saudaranya. Loh, kita hari ini yang sehat nggak mikirin saudara kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sebelum kalian punya iman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak sempurna iman kalian kepada Allah sebelum kalian saling mencintai karena Allah. Terus Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amal yang menumbuhkan rasa cinta dalam hati kalian kepada orang tersebut? Tentu ya Rasulullah. Qala absus salam bainakum. Ya, kata Nabi, untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita kepada sesama, sering-sering ngucapin salam. Rawahu Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tahabu. Kalau ingin mewujudkan rasa sayang dalam kehidupan kita, syaratnya cuma satu. Sering-sering kita tukar-tukar hadiah, kasih hadiah, makan bersama, jalan-jalan bersama, ngobrol bersama. Insya Allah ya. Sehingga wujud tuh rasa kasih sayang. Allah tuh berfirman nanti pada hari kiamat, siapakah hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka saling berkasih sayang karena aku, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kursi termulia di sebelah kanannya Allah. Dan sekelilingnya Allah itu adalah orang-orang yang mulia. Kemudian ada orang-orang yang berduduk di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Kemudian mereka bukan para nabi, mereka bukan orang-orang yang gugur dalam syahid. Mereka juga bukan para syuhada, mereka juga bukan orang-orang yang soleh dalam beramal. Sehingga Nabi mengatakan, mau tahu nggak siapa mereka? Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang mendatangi saudara muslimnya karena aku, kata Allah. Mereka datang ziarah ke temennya semata-mata pengen dapat ridha Allah. Nah kita nih, penting sekali kita nih saling bersilaturahim. Ya, kalau bisa yang muda datang kepada yang tua. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana.
Bukan termasuk umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Kadang-kadang kita sama orang tua, nauzubillah min zalik, ya, suka ngomongin orang tua sendiri kita ini. Apalagi anak-anak muda tuh, kalau kemauan yang nggak diturutin tuh, waduh, orang tua gua mah pelit banget, katanya. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, bukan termasuk umatku. Nah, ini juga termasuk orang-orang yang nanti ketika bulan Sya'ban tidak mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah. Bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Nabi SAW bersabda, pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Siapa yang minta kepada aku, silakan minta. Kalau minta kepada Allah, kata Nabi, minta yang besar. Minta yang besar tuh bukan pengen punya rumah di Pondok Indah, bukan. Minta besar adalah minta surga Firdaus. Kalau kita minta surga Firdaus 3 kali dalam sehari, maka surga Firdaus akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga, ke tempatku, karena dia telah meminta kepadamu dalam 1 hari 3 kali. Dia jangan minta yang kecil, minta yang besar. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus bi ghairi hisab wala azab. Ya Allah, aku minta surga Firdaus dengan tanpa hisab, tanpa azab, bersama para nabi, bersama para syuhada. Ya walaupun memang mungkin kita belum bisa masuk surga Firdaus, tapi kalau kita husnuzan kepada Allah kan gampang buat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kan senang kepada hambanya yang husnuzan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi fazunnu bi khaira. Aku ini menurut persangkaan hambaku, maka bersangka baiklah kepadaku. Jadi Allah itu tergantung persangkaan kita. Kalau kita pesimis sama Allah, kalau kita suuzon sama Allah, ya Allah juga tergantung apa yang kita sangkakan. Allah mah nggak bakal mungkin jadiin gua kaya. Ya udah, nggak kaya lo hidup lo. Benar. Makanya Nabi bersabda, inna min akbaril kabair su'uzon billah. Termasuk salah satu bagian dari dosa besar adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Dan Allah senang diminta. Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, kata Allah. Hai anak Adam, kalau harapan kamu kepada saya, permintaan kamu hanya kepada saya, tujuan kamu hanya kepada saya, ghafartu laka, aku akan mengampuni seluruh dosa kamu. Ala maka nafika wala ubali. Dan aku sebagai Tuhan kamu tidak pernah melihat keburukan-keburukan yang telah kamu buat kemarin. Itulah hebatnya kita punya Tuhan itu, Allah Jalla wa'ala. Allah tidak pernah melihat keburukan hambanya yang mau taubat kepada Allah. Maka kata Nabi, malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia, malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah dengan hal apapun. Kemudian yang kedua, musahin apa musahin? Musa ya, sin ya. Musahin. Orang yang dalam hatinya masih punya rasa dengki, dendam kepada saudara muslimnya. Sayang banget kita ini. Nisfu Sya'ban sudah lewat. Sebentar lagi masuk Ramadan. Kalau dalam hati kita masih ada dengki sama teman kita, nggak dapat ampunan Allah. Kalau tahun depan masih hidup kita, kalau tahun depan sudah mati, berarti kita termasuk orang yang khosir, orang yang rugi pada tahun ini. Kenapa?
pada bulan Sya'ban kita nggak dapat ampunan Allah. Seorang ulama mengatakan, siapakah orang yang rugi di hadapan Allah? Orang yang rugi di hadapan Allah adalah orang yang ketika diberikan kesempatan nikmat, dia tidak mendapatkannya. Nikmat besar kan kemarin tuh, malam nisfu Sya'ban itu. Alhamdulillah kita sudah beramal. Setelah surat maghrib kita baca Yasin. Mungkin ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Atau teman-teman yang tidak mau baca Yasin, ya baca Al-Baqarah juga nggak jadi masalah. Mau baca Ali Imran juga nggak jadi masalah. Yang penting beramal. Sudah banyak kita beramal, kok dalam hati kita masih kesel sama teman kita cuman gara-gara masalah sepele, maka ampunan itu ditangguh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditangguh. Sayang kan? Musahin, orang yang dalam hatinya masih kesel, masih menyimpan rasa dendam sama temannya, gua nggak mau maafin dia. Nauzubillah min zalik. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi saudara muslim, sesama muslim, diam-diaman lewat dari 3 hari. Sehingga Nabi bersabda, ada surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang memaafkan. Satu masa Rasulullah SAW sedang buat majelis kayak gini. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang telat. Nabi diam. Ahli surga datang. Kira-kira kalau dibilang ahli surga sama Nabi, yakin masuk surga nggak? Wah, yakin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang telah dibuat oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, semua perlakuan Nabi, amal-amal Nabi itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Hari kedua Nabi buat majlis sama seperti kayak gini. Tiba-tiba datang lagi sahabat yang sama. Nabi bilang, "Tar dulu berhenti, ada ahli surga datang." Hari ketiga juga sama. Si orang tadi, beliau telat. Dan Nabi mengatakan ahli surga telah datang kembali. Orang pinter tuh akan penasaran. Dan yang penasaran di situ Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tuh izin sama sahabat yang telat tadi. Boleh nggak kalau malam ini saya tidur di tempat kamu? Oh silakan. Malam berlalu, Sayyidina Ali bangun. Perasaan kata Sayyidina Ali pagi-paginya, tahajudnya nggak lebih banyak daripada saya, baca Qur'annya juga nggak lebih banyak daripada saya. Mungkin malam kedua. Di malam kedua Sayyidina Ali izin lagi boleh. Kalau saya tidur di rumah kamu silahkan. Malam kedua sama keadaan seperti malam pertama. Sampai akhirnya malam ketiga. Pas di hari ketiga Sayyidina Ali ditanya sama si sahabat tadi, kenapa sih? Emang kamu lagi ada masalah sama Sayyidah Fatimah? Enggak. Kamu tahu nggak, ketika kamu telat datang di majelis Nabi, itu Nabi pas kamu datang bilang, tunggu, ahli surga telah datang. Sampai 3 kali. Nabi ngomong sekali aja udah yakin masuk surga, apalagi 3 kali teman-teman. Apa sih amalannya? Oh, saya nggak punya amalan apa-apa kok. Kamu yang hebat mah Ali. Kamu hebat. Kamu nih mantunya Rasulullah. Nabi mengatakan, ana madinatul ilmu aliyun babu. Aku adalah gudangnya ilmu sementara Ali adalah pintunya. Kamu adalah asyratul mubasyarah bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Anak-anak kamu kata Nabi akan menjadi raja-raja, pimpinannya raja-raja dalam surga. Istri kamu juga putrinya Rasulullah yang akan menjadi tuan putrinya para bidadari di surga. Apa sih amalannya? Oh, itu toh. Kamu penasaran sama itu? Iya. Saya gini amalannya. Ini mau nggak? Saya kasih tahu mau nggak? Amalannya mau nggak? Ini nggak berat sih buat orang yang diberikan taufik oleh Allah hatinya. Tapi berat sekali buat kita yang ditutup hatinya. Amalannya adalah, kata beliau, saya sebelum tidur akan memaafkan semua orang yang punya salah kepada saya. Amalannya itu tuh. Siap? Memaafkan orang yang punya salah sama kita, siap nggak?
Kalau ada orang jahat sama kita, kemudian kita jahatin lagi, kata Nabi, kita nggak ada bedanya sama dia. Orang jahat sama kita, berarti kita jahat juga. Bener nggak? Ada orang nih, kamu nih Samsul jelek, ini segala macem. Lu juga jelek. Nah, berarti Bang Samsul sama orang yang ngeledekin itu juga sama, berarti sama-sama jelek. Ada orang nih yang gibahin kita gibahin lagi. Ya, kita sama-sama berarti sama-sama. Tapi yang hebat itu, ketika kita dicaci maki, ketika kita dihinakan, ya, selagi bukan agama yang dihinakan oleh dia, maka kita doakan dia. Insyaallah ya. Nah, barokah ini juga. Sayyidina Abu Bakar memaafkan orang yang jahat kepadanya, akhirnya Allah kirim salam kepada Abu Bakar. Bagaimana ayatnya? Wassalamun ala ibadihil ladinas taufa. Wassalamun ala ibadihil ladinas taufa. Nah, memang berat. Kalau kemarin dapat muzakaroh, ngobrol ceritanya kami di sini, saya, Mas Rido, Amir Andi, Bang Samun, sama Maulana Said. Ikhlas itu untuk mendapatkannya, kita harus mengerjakan amalan yang berat menurut kita. Itu ikhlas. Dan itu ternyata ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi untuk mendapatkan ikhlas itu bukan kita sembunyikan amal kita. Orang yang ketika menyembunyikan amalnya juga, kalau hatinya ada wujub dalam hatinya, nggak ikhlas berarti. Tapi ikhlas itu apa? Ikhlas itu kata para ulama, kita mengerjakan satu amal yang itu berat menurut kita. Ikhlas itu. Contoh misalnya, Bang Samun susah banget tahajud. Kok dia paksa tahajud? Berarti itu ikhlas. Nah, hari ini kita susah memaafkan orang. Kita datengin satu-satu tuh orangnya tuh. Maafin ya, gue salah. Nah, itu namanya bagian dari ikhlas. Yang nanti kata Nabi, insya Allah mereka akan dibangkitkan oleh Allah, berada di kanannya Allah, dengan duduk di atas kursi-kursi yang terbuat dari mutiara. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Jadi mau memaafkan apa mau minta maaf? Tapi yang minta maaf juga keren. Bukan hanya memaafkan yang hebat, yang minta maaf juga hebat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia, minta maaf, minta ampun. Maafkan saudara kita yang punya salah sama kita. Makanya Imam Syafi'i itu kalau lagi digibahin itu senang banget Imam Syafi'i. Kalau kata Gus Baha itu sering sampaikan, Gus Baha, Imam Syafi'i itu di antara makolahnya, kalau ada yang Imam Syafi'i kamu diomongin dia, berarti saya disegenin, nggak berani ngomongin depan saya. Nah kayak gitu aja, bener nggak? Jadi orang tuh dibawa nyantai. Ini kadang-kadang tuh diomongin, kita ngomongin lagi. Wah, susah kayaknya hidup kita itu. Musakhin, ya. Maka kita bersihkan hati kita dari sifat dengki atau sifat menyalahkan orang, tidak mau memaafkan orang, kita hilangkan itu. Insya Allah ya. Nah, bahkan dalam riwayat, orang-orang yang bisa memaafkan saudaranya yang salah kepadanya, nanti pada hari kiamat di belakangnya para nabi. Siap gak? Angkat tangan yang siap memaafkan. Nah, jadi memaafkan itu bukan pas Ramadan. Setiap hari memaafkan. Insya Allah ya, Bang Ami maafkan ya, insya Allah ya. Maafin teman-teman kita. Terus yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan Sya'ban adalah aqul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di akhir bulan Ramadan, Nabi naik ke atas mimbar. Jadi mimbarnya Nabi itu 3 tangga, Pak. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Mimbarnya Nabi itu depannya nggak ada tutupan ya, jadi memang seluruh badan langsung terlihat. Di tangga pertama Nabi mengatakan amin, di tangga kedua Nabi mengatakan amin, di tangga ketiga Nabi mengatakan amin. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah mendengar
selama hidup ini engkau ketika naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Kata Nabi, salah satu dari amin yang 3 tadi adalah Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, ya Rasulullah, celaka bagi umatmu yang mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia tapi tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Jadi beruntunglah teman-teman di sini yang masih punya orang tua. Khidmatlah kepadanya. Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku ingin berjumpa denganku. Apa yang harus aku lakukan? Apa jawaban Nabi? Padahal ibunya masih kafir. Nabi nggak bilang, kamu nggak boleh ketemu. Enggak. Nabi mengatakan, jumpa dengannya, berikan hadiah kepadanya. Berjumpa 1 hari, makan bersama, dikhidmat sama Sayyidatina Asma. Kata ibunya, wahai Asma, ini yang diajarkan oleh Muhammad kepadamu? Ya. Sampaikan kepada Muhammad, aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak yang baik, ikram. Ya. Kalau kita bermuamalah, boleh kepada siapa aja. Tapi kalau kita berteman, maka carilah teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi bersabda, ayyun nasi khair. Mau tahu nggak siapakah manusia yang baik? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, saya ingin tuh pengen jadi manusia yang baik. Nabi bersabda, idza ra'au dzikirallah. Kalau kamu melihatnya, kamu ingat Allah. Kita kalau ke ngaji plot tuh ingat apa? Ingat Allah ya, insya Allah ya. Ngaji plot nih kalau nggak diterima sama Allah nggak banyak kayak gini. Tapi jangan bangga juga kita udah banyak orang nih diterima, bukan. Kalau kata Ki Uzairon, orang tuh kadang-kadang keberkahan itu akan hilang ketika dalam berkah juga. Merasa kalau dirinya hebat. Di antara yang merusak amal itu Imam Nawawi dalam Nasha'il Ibad mengatakan salah satunya adalah merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Bukan akhlak kita yang baik. Suatu masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu terlambat sholat subuh. Terlambatnya bukan kayak kita kesiangan. Kalau Bang Aga kesiangan setiap hari dia. Kalau Sayyidina Ali enggak. Terlambat berjamaah bersama Nabi itu bukan karena kesiangan. Karena ketika beliau sudah ingin ke Masjid Nabawi, ternyata di depan beliau ada kakek-kakek tua yang sedang berjalan. Beliau saking punya akhlak yang baik kepada kakek tadi, nggak mau melewati jalannya kakek tadi. Lama sekali jalan itu. Nabi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sudah waladhdallin. Ini Sayyidina Ali masih berjalan di depan, di belakangnya. Tapi nggak kesel juga. Ini kakek lama banget sih. Enggak. Kakek dulu gue pengen sholat sama Nabi. Enggak. Sayyidina Ali berjalan di belakangnya. Itu kata Rasulullah, ketika aku dalam keadaan ruku, seakan ada sayap Jibril berada di atas pundakku. Tak. Berada di atas pundakku ketika aku dalam keadaan ruku. Jadi Nabi itu nggak bisa angkat badannya untuk i'tidal. Ternyata itu perintah Allah kepada Jibril untuk menahan Rasulullah dari ruku ke i'tidal, menunggu Sayyidina Ali yang sedang menjaga akhlak di belakang kakek tua Yahudi. Yahudi lagi ya. Ini dalam itu sahabat. Kata Rasulullah, berat sekali nih. Jibril ketawa. Maaf ya Muhammad, maaf ya Rasulullah. Perintah Allah, saya nggak boleh i'tidal dulu karena Sayyidina Ali sedang berjalan di belakang kakek tua Yahudi. Pas Sayyidina Ali datang ikut ruku bersama Nabi, baru Rasulullah sami Allahu liman hamidah. Bahkan kata Rasulullah, itu keadaan matahari sudah mau isyraq. Allah Subhanahu wa taala menghargai orang yang punya akhlak.
Allah menghargai orang yang punya akhlak yang baik kepada siapapun. Jadi akhlak yang baik itu bukan hanya kepada sesama muslim. Kepada sesama orang di luar muslim pun kita harus punya akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bermuamalah dengan Yahudi. Rasulullah pernah pinjam uang kepada orang Yahudi. Dan Nabi menepati janjinya membayar hutang di sekian hari waktunya. Saya minjem uang dong, saya butuh banget ini, kata Rasulullah. Saya nggak punya uang, sama Yahudi. Kata Yahudi tadi, berapa lama masanya? 3 hari. 3 hari tepat dikasih hutangnya. Kalau kita bayar janjinya sebulan, di WhatsApp, ntar dulu ya, kasih waktu lagi sebulan lagi. Nanti bulan ketiga, hilang. Nauzubillah min zalik, hilang. Hati-hati ya sama hutang ya teman-teman. Nabi bersabda, kullu dzambin yughfar illa dain. Orang mati syahid itu semua dosanya diampunin. Dosanya mati syahid itu diampunin. Tapi kata Nabi, kecuali orang-orang yang punya hutang. Nauzubillah min zalik. Dalam kitab Fadilah, dalam kitab Muntahab itu dikatakan, orang tuh kalau punya hutang dan dia niat bayar, Allah akan kirimkan 2 malaikat untuk membantunya melunasi hutangnya. Orang tuh kalau punya hutang dan dia nggak mau niat bayar, maka Allah akan miskinkan hidupnya selama dia berhutang. Hati-hati sama hutang. Nah biasanya kadang-kadang sama temen tuh kadang-kadang kita sudah akadnya nggak ada akad. Gue pakai dulu ya bro, duit lu goceng biar parkir. Ini akadnya apa nih? Ngasih apa utang? Kalau utang wajib bayar walaupun 5.000. Oh gue ngasih lah goceng ini kan. Akadnya dijelasin akadnya itu. Jangan sampai kita udah pakai aja. Pakai ini apa nih? Pakai ini utang apa pakai ini cuma dikasih. Jadi jangan sampai kita nih menunda hutang kita, jangan. Ya. Hutang tuh Masya Allah hakul adami. Kata Nabi ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Di antaranya adalah hakul adami. Di antaranya hakul adami adalah hutang. Ya. Satu masa Rasulullah SAW ada jenazah di Madinah. Beliau udah siap nih pengen nyolatin jenazah tadi. Tapi kata Rasulullah, dia punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Ah nggak jadi nyolatin. Tapi Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menyolatkannya si mayat tadi. Terus kata Rasulullah, di antara kalian yang berdiri di hadapan mayit ini ada nggak yang siap melunasi utangnya si mayit? Maka Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengangkat tangan, saya ya Rasulullah yang siap melunasi utang orang ini. Sampai hari ketiga itu ternyata hutangnya belum dilunasi. Rasulullah panggil Abu Darda, coba tolong panggil Abu Darda. Kamu udah bayar belum hutangnya si fulan kemarin? Belum ya Rasulullah, saya lihat dia sedang dibakar di neraka karena sebab hutangnya. Maka lunasi sekarang. Maka segera dilunasi oleh Sayyidina Abu Darda. Setelah dilunasi, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, sampaikan kepada keluarganya, dia sedang diampuni oleh Allah dan sedang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, punya hutang tolong dibayar. Jangan tidak dibayar. Kalau teman-teman punya hutang sama Allah, gampang. Taubat, istighfar, azam gak ngulangin. Selesai. Teman-teman misalnya hutang sama Allahnya ninggalin sholat, tinggal taubat, qadha, ya Allah saya nggak mau ngulangi lagi ya Allah. Tapi kalau punya hutang sesama anak Adam, ya, kemudian punya masalah dengan anak Adam, itu nggak cukup dengan sholat taubat, harus minta maaf. Harus minta maaf. Jadi memang sesama manusia itu harus punya akhlak yang baik. Maka setiap di antara kita itu, kata Nabi, setiap orang beriman itu punya derajat di hadapan Allah. Ya. Setiap manusia punya kedudukan di hadapan Allah. Setiap orang beriman juga punya derajat di hadapan Allah. Jadi jangan merendahkan sesama manusia. Gak boleh kita. Ya. Rasulullah SAW sangat menghargai utusan-utusan Yahudi. Beliau jamu makan, beliau berikan tempat yang terbaik. Jangan mentang-mentang ini musuh, akhirnya nggak kita hargai, nggak boleh. Paham ya insya Allah ya? Jadi pada malam hari yang berbahagia ini,
bagaimana kita tunjukkan akhlak kita, akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah akhlak yang senantiasa mengagungkan saudara muslimnya atau sesama manusia. Kita hargai mereka. Makanya dalam muntahab itu ada hak sesama muslim. Ya, kalau ada berapa? Ada 6 ya. Hakul muslimil muslim situn ya. Yang pertama, kalau dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita wajib jawab. Contoh, Hajim, alhamdulillah, yarhamukallah. Yang kedua, kalau dia sakit, jenguk. Yang ketiga, kalau dia mengucapkan salam, jawab, waalaikumsalam. Yang keempat, kalau dia terkena musibah, kita hibur. Kalau dia saudaranya ada yang meninggal, kita datang takziah. Yang kelima, menolong dia kalau dia kesusahan. Yang keenam apa? Ada 6 pokoknya itu. Ada 6 perkara. Apa lagi? Siapa yang tahu hadisnya itu? Hadis riwayat Imam Abu Bukhari kalau nggak salah itu. Siapa yang tahu? Mengucapkan salam, menjawab bersin, menjawab salam, mendoakan orang bersin, kemudian undangan, kemudian nengok yang sakit, jenazah, satu lagi lupa saya. Ya, menolong kalau nggak salah, menolong bagi mereka yang tidak ada kemampuan. Makanya Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahu nggak kamu siapa ke orang yang mendustakan agama? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang nggak peduli dengan anak yatim. Yatim itu kata Sayyidina Ali adalah orang yang ditinggal oleh orang tuanya, walaupun ayah atau ibunya. Jadi kalau ditinggal sama orang tuanya, itu disebut dengan yatim. Perhatikan anak-anak yatim, Pak, Ibu. Ya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, summa syabbaka asabi'ahu. Aku dengan orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini dalam surga nih. Kemudian Nabi merapatkan 2 jari ini dengan tangannya yang mulia. Kalau saya renggangkan jari tengah dengan jari telunjuk begini, masih dekat atau jauh? Masih dekat. Apalagi kalau diginikan, tambah begini lagi. Ya, kalau bisa kita ada peduli kepada mereka, berikan ya kalau nggak bisa setiap hari, kasih sejumat sekali 20.000, 30.000, kasih makan. Seneng. Rasulullah tuh sangat senang kepada orang yang peduli kepada anak yatim. Senang banget Nabi tuh. Dapat doa khusus dari Nabi. Coba di sini yang khidmat sama anak yatim walaupun nggak banyak, angkat tangan, irfa'aidiakum. Selain Mas Rido, alhamdulillah. Selain GMB, coba anak, alhamdulillah. Di belakang yang walaupun 25.000, masyaallah, bonanza. Alhamdulillah, kuku. Angkat lagi, coba. Bro Evan mulai ya, insyaallah. Sedekah kepada anak yatim. Senang Nabi tuh. Senang banget Nabi kalau ada orang yang peduli sama anak yatim. Terus yang kedua, yang mendustakan agama siapa? Wala yahuddu ala ta'amil. Yang kedua, kata Allah, yang mendustakan agama mereka yang nggak peduli kepada saudara-saudaranya yang miskin. Teman-teman, ini bisa seperti ini bukan karena doa kita loh, karena doanya mereka. Harta yang Allah kasih ke kita tuh bukan semuanya milik kita, milik mereka. Allah titipin. Ya, Nabi bersabda, "Innallaha yansuru hadhil ummah bidi'afatihim wa ikhlasihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini karena doanya orang-orang lemah di antara kita. Harus kita perhatikan, ya Allah. Mereka tuh untuk makan sehari aja Masya Allah susah. Jangan kita marah-marahin, miskin lu, jangan. Ya, berikan yang terbaik kepada mereka, sedekah kepada mereka. Ya, kalau kita punya rezeki, kumpulkan tuh orang-orang miskin, kasih makan, barang-barang makan, biar Allah senang sama kita. Insya Allah ya.
Apalagi ini mau Ramadan, perbanyak amal di mendekati bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nadharallahu ilaihim, wa man nadhara ilaihim lam yu'adzibhum abada." Apabila datang malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah akan melihat kepada kepada hamba-hambanya satu persatu dilihat oleh Allah. Dipandangin mukanya sama Allah. Warmas dipandang, Yudo dipandang, Syamsul dipandang, kemudian Salikin dipandang, Haji Pemri dipandang, kemudian yang ibu-ibu dipandang semuanya. Kata Nabi, "Waman nadhara ilaihim," barang siapa yang pada malam itu mendapat pandangan Allah, lam yu'adzibuhum abada, dia tidak akan dimasukkan neraka selama-lamanya, tentunya dia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan Allah pada malam pertama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan anugerah di bulan Ramadan, harus kita usahakan sebelum datangnya Ramadan. Insya Allah istighfar banyak-banyak sekarang ya. Yang tidak biasa puasa, tidak disunnahkan puasa. Setelah 15 Sya'ban, ulama fikih tidak mewajibkan, tidak mensunnahkan puasa. Bagi yang sudah istiqomah puasa Senin Kemis, maka tetap disunnahkan puasa setelah lewat 15 Sya'ban. Tapi kalau iseng-iseng mau puasa Kamis lah, besok misalnya kita Ramadan insya Allah kan tanggal 11 Ahad malam Senin kita tarawih pertama. Pas hari Kamis sebelum Ramadan kita puasa. Kalau yang nggak biasa puasa, nggak sunnah puasa. Bahkan ada ulama yang mengharamkan di dalam fikih. Jadi nggak boleh puasa. Sekarang udah kita nikmatin makan siang kita, ya. Jangan nanti pas Ramadan kita makan siang. Sekarang kita puasa. Jangan. Orang yang meninggalkan puasa satu hari tanpa uzur, kata Nabi, maka walaupun dia puasa 3 tahun nggak akan bisa membalas satu hari yang dia tinggalkan karena tanpa adanya uzur itu. Insya Allah ya. Nah, kita harus tahu fikih-fikih puasa tuh. Di antara fikih puasa itu ya, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu ada 9 kata para ulama dalam fikih. Yang pertama orang gila. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga yaitu orang sakit. Yang keempat orang tua. Yang kelima wanita haid, wanita nifas, wanita melahirkan. Kemudian ibu menyusui, ibu hamil. Selanjutnya lagi yaitu adalah orang yang sedang safar. Sakitnya udah kan tadi. Kalau kita dari 9 itu ada, nah berarti kita boleh nggak puasa. Misalnya Bang Samsul mau nggak puasa, tapi nggak ada uzur juga dia, oh, berarti gila kalau gitu. Yang tengah apa tuh? Itu harus paham kita fikih puasa, biar kita nanti puasa tahu nilai puasa, sehingga kita ibadah puasa itu diterima oleh Allah. Tadi kan pentingnya ilmu, sehingga kalau kita beribadah dengan ilmu, Allah senang sama kita. Kalau kita ibadah tanpa ilmu, maka Allah nggak senang dengan ibadah kita. Paham ya? Jadi 9 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa tadi. Sekarang 9 perkara yang membatalkan puasa. Karena puasa itu sendiri menurut bahasa artinya menahan diri, al-imsak. Menurut istilah artinya al-imsaku an jami'il muftirati fi zamanin makhsusin wa waqtin makhsusin. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai azan subuh, tuh, bukan pas waktu imsak. Ini karena kita nggak tahu ilmunya puasa, bangun jam 4 lewat 25 menit. Azan subuh 4 lewat 35. Masih ada 10 menit. Imsak, di TV udah imsak. Tuh kan ibu bangunnya telat, imsakan.
nggak makan dia karena nggak tahu ilmunya Jadi orang ketika melihat pengumuman imsak atau di masjid diumumkan imsak, itu orang masih boleh makan apa enggak? Masih boleh makan. Jangan jadi orang yang jahil kita dalam ilmu. Ya. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. 9 perkara yang membatalkan puasa. Kan tadi kan istilah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Maka perkara yang membatalkan puasa 9. Perhatikan ini. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. 5 lubang. 3 bagian atas, 2 bagian bawah. Mulut, hidung, telinga, kemaluan bawah namanya kubul, kemaluan bawah di belakang namanya dubur. Kalau ada orang sakit mata, siang hari di bulan Ramadan pakai instok, batal nggak puasanya? Kenapa mesti ada yang bilang batal? Batal nggak puasanya? Yang batal angkat tangan. Tadi yang nggak batal, yang nggak batal. Alhamdulillah. Kalau ada orang puasa diinfus, sakit dia, tapi masih sadar. Infusnya itu bukan untuk menguatkan dirinya supaya kuat puasa. Karena sakit, batal nggak puasanya? Nggak batal. Karena perkaranya puasa ya, yang membatalkan adalah memasukkan zat ainiyah atau hukmiyah ke dalam 5 lubang. Yang pertama mulut, membatalkan kalau rasa itu sudah melewati makhrajnya kha dan ghain. Jadi kalau seumpama Mas Ridho Gembus siang hari iseng dia, pengen kumur-kumur pakai es teh manis. Mi, bikinin es teh manis, Mi. Apaan sih kamu, Pi? Udah bikinin. Dia kumur-kumur. Dia buang. Batal nggak puasanya? Batal nggak? Nggak batal, cuman ngapain? Nggak jelas. Berarti ibu-ibu kalau lagi masak nyicipin makanan boleh nggak? Yang penting rasa itu tidak melewati makhrajnya kha dan ghain. Tapi kalau sudah ada yang melewati makhrajnya kha dan ghain, maka batal puasanya walaupun sedikit. Kalau nelan ludah yang dikumpulkan selama 1 jam, begitu. Buat supaya nggak aus. Pas udah jam 12, gelap. Batal nggak puasanya? Batal. Batal nggak? Yang batal angkat tangan. Ludah itu tidak membatalkan puasa walaupun sebanyak apapun, selagi air liur tersebut tidak keluar dari syafatain. Nih, sini nih. Kalau seumpama Bang Syamsul Mendra batal. Tapi kalau seumpama Bang Syamsul dia tahan sampai 1,5 jam, dipanggil kan sama temennya, misalnya sama Bang Leo, Mas Syamsul, ente kenapa? Pas udah penuh baru diminum, batal nggak? Nah, ada air ludah yang batal, yang dimasukin ke gelas, masukin ke kulkas biar dingin. Nah itu batal karena sudah keluar dari makhrajnya mim atau syafatain. Paham di sini? Paham ya? Jelas nggak? Paham di sini jelas. Nah, jadi kalau ada air liur yang sudah keluar dari makhraj syafatain, makhrajnya mim, ba, waw dan fa, itu keluar batal. Tapi ketika belum sampai keluar dari makhrajnya mim ini nggak batal. Nggak batal ya. Pas udah dikumpulin, mujahadah dikumpulin tuh. Haji Pemri ngeliat apa namanya, ngagetin. Depannya salikin. Buh, ke mukanya nih. Insyaallah ya.
Mas masih ada ngaji lagi sekali, masih ada nggak? Nggak ada, ini terakhir. Hah? Oh ini terakhir. Udah lanjutin kalau terakhir. Lanjutin karena Mas Rido kan minggu besok masih di Malaysia Mas ya? Ya ini terakhir ya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut, nggak apa-apa ya. Ngabisin yang 9 perkara membatalkan puasa ini. Yang kedua yaitu ukurannya nih. Mas nggak apa-apa ya, ini agak lanjut ya. Ukuran membatalkan puasa, yang membatalkan puasa memasukkan aini atau hukmiyah ke hidung tuh segini nih, seruas ini. Jadi gini, silakan coba kelingkingnya diginikan, kemudian masukkan. Kalau sudah melewati ruas yang pertama, ya, maka ini sudah batal puasanya. Berarti kalau pakai katembat batal. Paham sini insya Allah? Terus kalau wudhu masih disunahkan untuk istinsyak dan madmadoh. Istinsyak itu artinya memasukkan air ke hidung. Kemudian yang kedua berkumur-kumur, masih disunahkan dengan catatan air tersebut tidak melewati al-khayshum. Al-khayshum itu apa? Suara dengungan. Coba sekarang pegang hidungnya begini masing-masing. Jangan ditahan, pegang aja. Pegang. Sekarang ucapkan gunnah. Inna, coba. Amma, banna. Ketika ada dengungan di sini rasa, berarti kalau sudah lewat getaran itu maka batal puasanya. Jadi itu al-khayshum itu bukan keluarnya huruf. Tidak ada huruf yang keluar dari al-khayshum. Ya Ustaz Gifari ya? Ada nggak Ustaz Gifari yang keluar dari al-khayshum? Nggak ada. Ya. Di al-khayshum itu hanya getaran, gunnah. Dan gunnah itu kata pengarang kitab Tuhfatul Atfal Al-Jazariyah, wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Dan gunnahkanlah oleh kamu ketika kamu membaca mim tasdid dan nun tasdid. Pertama. Yang kedua yaitu muntah dengan disengaja yang membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan dan walaupun tidak keluar sperma. Ya mungkin nengok doang dikit gitu misalnya. Ya, jangan ketawa Ji ente Ji. Karena walaupun kan tadi kan 5 lobang. Lobang bawah depan namanya kubul, lobang bawah belakang namanya dubur. Ketika kita memasukkan sesuatu ke lobang 2 tadi batal, apalagi masuknya hasyafah ke dalam farji. Yang suami istri halal aja haram, apalagi yang bukan suami istri. Gila tuh orang zina siang-siang di Ramadan tuh gila banget itu. Paham ya? Dan tahu nggak apa kafarahnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan? Syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, dia wajib membayar kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Nggak ada jeda. 51 kok batal, ulang lagi dari awal. Jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Yang keempat, 4 apa 3? Yang keempat, mengeluarkan sperma walaupun tidak berhubungan badan. Walaupun pakai tangan istrinya, haram. Apalagi pakai tangan orang lain. Ya, istrinya nggak mau misalnya, udahlah pakai pintu, dijepit pakai pintu, haram. Ya, dosa. Tapi kalau seumpama misalnya ya Bang Samsul tidur siang-siang mimpi jenabat, batal nggak puasanya? Karena tidak sengaja. Atau enggak gini, misalnya ada di antara kita misalnya pas jam 3 hubungan badan sama istri, jam 3 pagi kecapean, tidur, bangun-bangun jam setengah 8 atau jam 7 lewat subuh aja, batal nggak puasanya?
Batal nggak? Tidak, tidak batal. Karena perkaranya dia berhubungan badan sebelum datangnya waktu subuh. Kalaupun nanti ketika dia bangun lewat dari subuh, ya tetap lanjutkan puasanya. Mandi junub. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa sekarang? 6. 5, 6, 7 buat perempuan. Haid, nifas, melahirkan. Ya, haid, nifas, melahirkan. Ada perempuan nih, 1 menit lagi mau azan maghrib. Oh, udah disiapin bukaan puasanya. Dia pipis, keluar darah, batal nggak puasanya? Lanjutkan apa nanti dikodok? Wajib tapi jangan bersedih ya ibu-ibu. Puasa yang ibu-ibu kerjakan itu nilainya 70 kali lipat. Mujahadahnya sudah menahan lapar, dan qadarullah 1 menit sebelum azan malah ada tamu datang. Yang kedua, ya yang nomor berapa? Yaitu tadi haid, nifas, dan melahirkan. Yang nomor 9 ya. Yang nomor 8, nomor 8? Hilangnya akal. Ayan, pingsan. Nah, pingsan ini ada 2 pendapat, ya. Pingsan ini kalau ketika pingsan dia ada siuman sadar sebentar, maka dia tidak membatalkan puasa. Contoh gini, Mas Ikin capek kerja panas misalnya. Tiba-tiba sampai ke kantor, gerublak jatuh. Pingsan, bangun. Gue pingsan ya. Iya, pingsan lagi sampai maghrib, maka itu nggak kodok. Itu lanjutkan puasanya. Kemudian yang terakhir, kalau pingsannya nggak ada bangun lagi dia pas pingsan, terus pingsan sampai maghrib, maka dia wajib kodok. Pak Ustadz, orang tidur kok nggak batal? Ya enggak lah, mengecualikan tidur, ya. Bahkan tidurnya orang puasa itu ibadah. Kenapa? Jangan tidur melulu ente. Karena salah satu ibadah yang bisa sambil tidur adalah puasa. Kalau sholat, kalau tidur batal nggak? Batal. Ngaji juga kita kalau tidur nggak bisa. Dengan tidur ya sehingga dikatakan tidurnya orang puasa ibadah. Jangan berarti tidurnya, kita bilang tidur orang puasa ibadah, habis subuh tidur, bangun duhur, tidur lagi, asar tidur lagi, nanti habis maghrib tidur lagi. Bukan begitu. Yang terakhir, waridatu artinya murtad. Dah, paham ya insya Allah ya? Nah, kemudian rukunnya puasa 2, yang pertama niat, yang kedua menginafkan niat. Ya, dengan ta'yin. Niatnya dalam hati, nawaitu sauma godin. Jadi takyinnya adalah besok. Diucapkan saya besok niat puasa Ramadan. Dan itu setiap malam. Wajib niat setiap malam. Kalau seumpama nanti dalam niat itu lupa, maka dalam kitab Nihayatuz Zain, di situ Imam Nawawi Al-Bantadi mengatakan boleh menggabungkan niat tapi di malam pertama puasa. Maka saya pesan banget malam puasa besok pertama semuanya usahakan tarawih. Biar pertama kita mendapatkan pandangan Allah, yang kedua biar niat bareng-bareng selama 30 hari Ramadan. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa boleh. Kalau nggak bisa pakai bahasa Jawa bebas. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan pada tahun ini 30 hari full. Sehingga kalau seumpama dalam perjalanan 30 hari kalau kita lupa niat, sudah ada niat pertama. Tapi kalau seumpama kita tidak niat di malam pertama, dan di pertengahan jalan puasa kita nggak niat, maka siangnya kita tetap imsak, tapi wajib qadha. Paham ya? Orang yang tidak niat puasa, siangnya tidak boleh puasa, tapi tetap wajib imsak. Nggak boleh makan siang hari, nggak boleh minum siang hari. Kalau dia sengaja makan minum, maka dosa. Terus nanti setelah puasa selesai, wajib diqadha puasa yang dia tinggalkan. Syarat sahnya puasa 3. Yang pertama Islam,
yang kedua berakal, yang ketiga wal qudratu 'alas saum, mampu untuk melaksanakan puasa. Sunnahnya puasa dua. Yang pertama takhirus sahur wa ta'jilul fitri, mengakhirkan makan sahur, mempercepat berbuka puasa. Jadi kalau sahur tuh jangan jam setengah dua. Sahur tuh kalau bisa 20 menit sebelum azan. Makan 5 menit, ya, ngerokoknya 15 menit. Iya. Paham ya, insyaallah ya? Silahkan yang mau ngerokok, ya. Tapi jangan pas lagi ngaji. Aman insyaallah ya? Dah, cukup. Semoga Allah terima kita semuanya. Alhamdulillah, saya Muhammad Muhtadudin mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal muqinin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, siyamana wa siyamakum. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau dalam pengajian selama ini ada kata-kata yang menyinggung hati atau tidak berkenan, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya biar nanti pas Ramadan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sudah hataman? Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar
inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arhamna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansurna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arhamna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Warzuqna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan ihya'i laylatil qadar birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun innaka in takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bijai habibikal mustafa isfa' lana indal maulal azim. Allahumma barik lana bi khatmil Qur'an washfa'na bi khatmil Qur'an warhamna bi khatmil Qur'an wansurna bi khatmil Qur'an.
adkhilnal jannatal firdausi bi syafa'atil Qur'an, yukhsharu yaumal qiyamati ma'al anbiya bi syafa'atil Qur'an. Barik lana bil Qur'an ya Allah, ampuni kami ya Allah dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Rahmati kami ya Allah dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Berikan rizki yang halal banyak kepada kami ya Allah dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Sempurnakan akhlak dan iman kami dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Firdaus-Mu dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi-Mu dengan sebab barokahnya Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an dalam kehidupan kami sebagai petunjuk kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an dalam kehidupan kami sebagai jalan untuk kami ya Allah, sebagai penerang dalam kehidupan kami ya Allah, sebagai penerang di kubur kami nanti ya Allah, sebagai penyelamat di surat kami nanti ya Allah, sebagai penyelamat di mahsyar kami nanti ya Allah, sebagai penyelamat di mizan kami nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an dalam hati kami sebagai penerang kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah banyak memberikan nikmat kepada kami. Engkau hadirkan orang-orang baik di sekeliling kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan orang-orang yang soleh hadapan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, sucikan hati kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Luruskan niat kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah, kami hadiahkan khataman Quran pada malam hari yang mulia ini ya Allah untuk guru-guru kami ya Allah, khususnya guru kami ya Allah Syaikhina al-Kiram Kiai Uzairul Taiful Abdul. Ya Allah, kami hadiahkan khataman Quran ini untuk guru kami ya Allah, guruku ya Allah, guru kami semua ya Allah, khususnya Kiai Uzairul Taiful Abdullah ya Allah, yang membimbing kami sampai saat ini ya Allah. Kami hadiahkan ya Allah ngaji kami kepada beliau ya Allah. Kami hadiahkan ya Allah kebaikan-kebaikan kami kepada beliau ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sabati kami dengan barokahnya Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran dalam kehidupan kami sebagai penerang kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami sebelum datangnya Ramadan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang dulu-dulu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang baru kami kerjakan ya Allah. Jauhkan kami dari melakukan dosa nanti ya Allah. Ya Allah, terangilah hati kami ya Allah dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Sayangi kami dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Rahmati kami dengan barokahnya Al-Quran ya Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menghatamkan Al-Quran ya Allah. Bodoh kami ya Allah, tidak dekat dengan Al-Quran ya Allah, padahal dia akan mengatakan di hadapanmu nanti ya Allah, siapa yang membacaku, kata Al-Quran, aku akan bersaksi sebagai orang baik nanti kepadanya ya Allah. Ya Allah, tanamkan keberkahan di rumah ini ya Allah, pada kajian kami ya Allah. Tanamkan rasa kasih sayang di hati kami ya Allah. Tanamkan rasa ikhlas dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, di bulan Sya'ban yang mulia ini ya Allah, kami maafkan teman-teman kami ya. Kami maafkan semua ya Allah. Kami nggak mau menjadi orang yang musakhir ya Allah. Ya Allah, kami nggak mau menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat ya Allah. Maafkan dosa mulut kami ya Allah. Maafkan dosa mata kami ya Allah. Maafkan dosa telinga kami ya Allah. Maafkan dosa pikiran-pikiran kami ya yang jorok ya Allah. Maafkan dosa perut kami yang menerima makanan yang haram ya Allah. Maafkan dosa kemaluan kami ya Allah. Maafkan dosa kemaluan kami ya Allah. Maafkan dosa langkah kaki kami ya Allah, kepada maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau bukan rahmat-Mu kami tidak akan masuk surga ya Allah. Berikan rahmat-Mu pada malam ini kepada kami ya Allah, agar kami bisa mendapatkan anugerah-Mu pada bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami ngaji Pulau Bengkel hati ya Allah, satukan hatinya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, tutup aib-aib kami ya Allah,
Buka kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Terimalah ibadah sholat kami ya Allah. Terimalah ibadah ngaji kami ya Allah. Terimalah ibadah sedekah kami ya Allah. Terimalah ya Allah kami ya Allah. Ya Allah, ridhokan kami ya Allah. Ya Allah, ridhokan kami ya Allah. Ya Allah, ridhokan kami ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami nanti pada hari kiamat ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah pada malam ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan hidayah kepada teman-teman kami yang hadir di sini ya Allah. Buka hatinya ya Allah. Ketuk hatinya ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan azab-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak pantas meminta surga-Mu ya Allah. Mulut ini tidak pantas memanggil nama-Mu ya Allah. Lisan ini tidak pantas menyebut nama Nabi-Mu ya Allah. Tapi harapan kami hanya satu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak bisa membahagiakan amal kami ya Allah. Kami tidak bisa membanggakan amal-amal kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, sebelum Ramadan tiba datang kepada kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah menyusahkan orang tua kami, maafkan kami ya Allah. Kami pernah menderitakan orang tua kami, maafkan kami ya Allah. Kami belum bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat guru-guru kami kepada kami. Berikan syafaat guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Jauhkan fitnah kepada guru kami ya Allah. Hancurkan orang-orang yang menghinakan guru kami ya Allah. Pisahkan mereka orang-orang yang memisahkan guru-guru kami ya Allah. Hancurkan mereka orang-orang yang memisahkan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah guru-guru kami ya Allah. Sehingga Engkau memberikan rahmat-Mu karena Engkau pandang guru-guru kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami menyebut nama dengan panggilan ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah wasilah kami ngaji ini kepada Nabi-Mu ya Allah. Titip salam rindu kami kepada Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, titip salam rindu kami kepada Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan agama kami yang masih main-main ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah pilih kami untuk mengorbankan agama ya Allah. Untuk berani berkorban kepada agama-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau pilih kami untuk bermujahadah dalam agama-Mu ya Allah. Terima kasih Engkau pilih kami untuk bermujahadah dengan ilmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami manfaat untuk kami ya Allah. Manfaat untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, karena maksiat kami yang kami kerjakan sehingga anak kami susah menghafal ya Allah. Karena maksiat orang tuanya anak kami susah menghafal ya Allah. Karena maksiat orang tuanya anak kami tidak mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh ya Allah. Jadikanlah istri kami sebagaimana Khadijatul Kubra ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suami kami sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang membahagiakan Nabi-Mu ya Allah. Mendambakan Nabi-Mu ya Allah. Memberikan syafaat kepada kami nanti di yaumil mahsyar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami membahagiakan mata kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat anak kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami seorang penghafal Quran yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah anak kami seorang alim yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah anak kami seorang mujahid yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah anak kami seorang murabbi yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah anak kami sebagai ahli zikir ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, pandanglah Ngajiplo ya Allah. Pandanglah Ngajiplo ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, di hati kami masih ada riya ya Allah, hilangkan ya Allah. Di hati kami masih ada sum'ah ya Allah. Di hati kami masih ada takabur ya Allah. Di hati kami masih ada ujub ya Allah. Terimalah semua amal-amal ibadah kami ya Allah. Kalau memang Ramadan ini terakhir untuk kami ya Allah, terimalah Ramadan kami ya Allah. Kalau memang Syaban ini terakhir buat kami ya Allah, terimalah amal Syaban kami ya Allah. Ya Allah, salam rindu untuk Nabi-Mu ya Allah. Salam rindu untuk Nabi-Mu ya Allah. Inna tawassalu ilaika
wa natawajjahu ilaika bijahi habibikal Mustafa. Ya Allah, ampuni teman-teman yang hadir di sini ya Allah. Ampuni teman-teman yang hadir di sini ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Hilangkan semua dosa-dosanya ya Allah. Terima semua amal ibadahnya ya Allah. Satukan hati mereka dengan istri mereka ya Allah. Lembutkan mereka dengan istri mereka ya Allah. Tutup aib mereka di keluarga mereka ya Allah. Tutup aib mereka di keluarga mereka ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah. Mudahkan ya Allah. Tambahkan jangan kekurangan ya Allah. Akrimna wa la tuhinna, muliakan kami jangan kau hinakan kami ya Allah. Ya Allah, teman-teman kami ada yang ingin berangkat haji tahun ini ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudah jika engkau mudahkan ya Allah, sulit jika engkau sulit ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah jika engkau mudahkan ya Allah. Tidak ada yang mudah bagimu ya Allah jika engkau sulitkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Barik lana fi Ramadan ya Allah li ihya'i lailatul qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Taha Rasulillah. Allah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Dua amal yang harus kita perbanyak di Ramadan ya, ada 4 amal, 2 kita butuh, yang kedua menyenangkan Allah. Yang pertama, banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, banyakin istighfar. 2 perkara yang menyebabkan Allah ridha, minta surganya dan minta dijauhkan dari nerakanya, insyaallah ya. Saya atas nama Muhammad Muhtaduddin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita nanti di Ramadan. Allah terima kita bulan Ramadan dan kita tidak punya dosa. Kosong-kosong insyaallah ya. Terus bagi teman-teman yang malam ini mau ikut i'tikaf kami ke Subang, silahkan ya, sama-sama hadir di sini. Kita bareng malam ini kita berangkat. Insyaallah pulangnya Kamis malam insyaallah ya. Kamis malam Jumat kita kembali ke sini insyaallah. Semoga Allah terima kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.